Jadi ini kita selalu undang Roh Kudus dalam hati kita setiap saat ya, supaya kita bisa mempelajari tentang hal ini. Nah, ini yang menarik. Ketika pencobaan selalu datang kepada kita. Betul nggak teman-teman? Setiap hari kita dapat pencobaan, dan pencobaan. Dan teladan kita, Yesus, memberikan teladan, memberikan contoh. Bagaimana sih kalau misalnya pencobaan itu datang kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang what would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Baik teman-teman, Sobat I Promise, kalau bisa ada Alkitab, kita lihat, pegang. Yes, Brother Johan dengan rambut barunya. Baru lihat. Oke, pegang Alkitab, yes, Brother Jun. Yang lain, tab juga boleh. Oke. Yes, kita buka Matius 4. Sebenarnya satu perikop ini pendek sekali. Coba kita buka Matius 4. Perikop ini, percobaan di padang gurun. Kita sama-sama buka. Disinilah kita akan mencoba mempelajari apa yang Yesus lakukan ketika pencobaan itu datang kepadanya. Mari kita baca. Saya bacakan. Matius 4. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kemudian ayat kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yes. Kemudian ayat ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Teman-teman dari Promise mungkin sudah sering baca perikop ini. Tetapi mari kita dalami secara lebih mendalam. Kita baca dengan detail. Apa sih yang salah ketika pencobaan datang? Pencobaan pertama ini ya. Ketika datang, Tuhan Yesus lapar, 40 hari dan 40 malam dijelaskan dengan detail ya. 40 hari, 40 malam. Karena saya ketika sering ditanya sama teman-teman saya orang Muslim ketika bulan puasa datang, dia bilang, bro, lagi puasa? Iya, puasa. Oh iya, puasa 1 jam karena barusan sarapan. Nah, jam berikutnya makan. Enggak gitu ya. Itu bukan puasa. Tapi 40 hari, 40 malam disebutkan. Bukan puasa 1 jam, bukan puasa apa. Dan saya nggak tahu, apakah ada di antara kita ini yang pernah puasa 40 hari, 40 malam? Ada nggak? Paling top pernah puasa berapa hari? Saya 3 hari. Sudah lapar banget. 3 hari, luar biasa. Saya puasa 1 hari aja. 1 hari pernah. Puasanya itu dari jam 24 jam, benar-benar 24 jam. Jadi saya puasa, dan itu lapar banget. Dan jadi kita bisa bayangkan, Yesus ketika itu, dia sangat lapar ya, karena dijelaskan di sini tulis. Akhirnya laparlah Yesus. Kemudian dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Apa yang salah? Yesus lapar, sudah 40 hari 40 malam berpuasa. Apa yang salah dengan mengubah batu menjadi roti? Ya kan? Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apa yang salah teman-teman? Yang salah adalah ketika dikatakan oleh setan ini adalah jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah katanya. Nah, ketika Yesus mau melakukan ini, berarti dia mau menunjukkan bahwa dia anak Allah. Dan ini bertentangan dengan dia padahal sudah pernah mendengar tentang bahwa dia adalah anak Allah. Mari kita lihat Matius 3 ayat 16 sampai 17. Boleh di-share? Atau satu orang boleh bacakan Matius 3 ayat 16 sampai 17. Boleh bacakan? Any volunteer? Iya, I can read. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Teman-teman dari Promise,
Boleh lihat ya, dikatakan bahwa ketika Yesus dibaptis dan dia keluar, lalu terdengarlah suara dan dia mendengar, saya yakin dan percaya, inilah anakku yang kukasihi. Ketika Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti, itu kan seolah kalau kamu anak Allah, ya ini dia tahu anak Allah. Jadi nggak perlu disuruh-suruh. Ya. Dan itu meragukan tentang kata-kata Tuhan, bahwa Tuhan meyakini, Tuhan Yesus meyakini bahwa dengan iman bahwa dia adalah anak dari Allah. Dan kita tahu bahwa iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke. Dan kita lihat kembali, dalam hal ini ketika Yesus melakukan merubah batu ini menjadi roti, dia menyatakan bahwa dia tidak ragu-ragu bahwa dia adalah anak Allah. Kemudian yang kedua adalah dia merubah batu itu menjadi roti, itu adalah panjang dan dalam artinya, teman-teman. Karena dosa atau pencobaan atau dosa yang pertama datang adalah melalui appetite atau nafsu makan. Bahasa Inggrisnya appetite ya. Appetite itu nafsu makan, betul nggak teman-teman? Kira-kira begitu ya. Nafsu makan. Nafsu makan. Nah, di sini setan tahu bahwa hal yang pertama ini pernah dia gunakan dan berhasil. Yaitu ketika di Taman Eden. Kita lihat di Taman Eden. Ketika Taman Eden kan dibilang, oh ini enak, nikmat. Maka Hawa mengambil kemudian memberikan kepada Adam dan jatuhlah dia. Oke. Dan pada saat ini juga pencobaan-pencobaan ini masih berhasil, teman-teman. Kalau kita lihat dari dosa tentang pengendalian diri terhadap nafsu makan ini banyak ya. Apa sih yang sekarang banyak penyakit seperti diabetes, kemudian jantung, stroke, dan lain-lain, itu kebanyakan disebabkan oleh nafsu makan. Termasuk saya mungkin. Makannya santan mulu, misalnya. Udah gitu sakit kepala, pusing. Aduh. Gitu. Oh ini makan tadi nih. Kebanyakan. Itu namanya apa? Penyakit gaya hidup. Lifestyle disease. Ya enggak? Lifestyle disease. Nah ini yang setan gunakan untuk mencoba pada Tuhan Yesus. Dia katakan pada Tuhan Yesus, dia coba, ini sudah berhasil. Karena pernah jatuh orang, dan sampai sekarang pun banyak orang jatuh. Tetapi apa kata Tuhan? Bagaimana Tuhan menjawab pencobaan yang pertama ini, di mana orang saling jatuh, dan orang masih melakukannya pada saat ini. Kita lihat di ayat berikutnya, di ayat 4. Ayat 4. Sis Helen boleh bacakan ayat 4? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yes, amin. Yesus menjawab, apa yang pertama dikatakan? Ada tertulis. Manusia, kita emphasize itu, ada tertulis, kata Tuhan Yesus. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang hidup itu menghidupkan kita. Dan dia menangkisnya, Yesus di sini dikatakan adalah ada tertulis. Oke, kata setan ya. Kalau kita analogikan dengan aplikasi kehidupan kita sehari-hari, mungkin Tuhan ketika setan mencoba ini dia pikir oke, katanya. Sekarang masuk ke pencobaan kedua. Mari kita baca pencobaan kedua. Percobaan kedua di Matius 4 ayat 5 dan 6. Boleh ada yang bacakan lagi? Matius 4 ayat 5 dan 6. Sis Ivon boleh? Kemudian ibu boleh bawanya silakan. Enggak? Okay. Ya, silakan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya,
Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Teman-teman I Promise, lihat. Ketika pencobaan pertama, Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis, dan si iblis pun mengatakan apa? Yang pencobaan kedua. Ketika Yesus dibawa ke tempat pembuangan ke atas, bait Allah, dia katakan kepadanya apa? Boleh di-highlight di ayat 6 tadi. Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Oke, Tuhan Yesus menangkis dengan apa yang ada tertulis, katanya. Sekarang, si setan atau si pencoba ini dikatakan juga apa? Sebab ada tulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang. Menatang itu begini ya, kira-kira ya. Nangkep gitu ya. Menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Sorry. Si iblis ini menggunakan juga ayat yang tulis. Jangan salah teman-teman. Bahwa semua orang bisa membaca Alkitab. Semua orang bisa pergi ke gereja. Semua orang bisa berdoa. Tetapi apa yang dipelajari itu benar apa tidak, harus dikaji lagi. Harus dengan tuntunan Roh Kudus. Harus diuji lagi. Apa dikatakan ketika, apakah iblis itu asal ngomong, bilang sebab ada tertulis? Enggak. Kita lihat, hal ini adalah terdapat di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Boleh share Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Ya. Boleh Sisifon bacakan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Luar biasa ya teman-teman. Ada tertulis ternyata di Alkitab. Dan iblis gunakan itu. Dia bilang ada tertulis kok. Bahwa mereka akan menatang engkau di atas tangannya, malaikat-malaikat itu. Jadi apa yang salah? Betul ada janji Tuhan, betul ada tertulis, kemudian apa yang salah dengan ini? Ketika engkau jatuh dan engkau akan malaikat akan menatang engkau. Kita tahu sebenarnya, tetapi mari kita lihat bahwa ini membuktikan bahwa ayat di Alkitab dapat dipergunakan untuk menyesatkan orang. Kita bisa lari, kita bisa lost. Dan untuk itu, ketika dihadapkan seperti ini, pencobaan kedua ini, seperti kita jangan menggunakan logika. Bahwa Tuhan Yesus pun memberi cara dengan tidak menggunakan logikanya. Tetapi dia katakan apa? Kita tahu ya di berikutnya. Ayat ke-7 di Matius 4 ayat ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yes, terima kasih, Brother Syukur Tulus. Di mana lokasinya? Tadi saya lihat lagi drive, safe drive ya. Thank you. Lihat teman-teman, I promise bahwa ada pula tertulis. Tuhan Yesus tidak menggunakan logikanya. Oh, jadi kalau misalnya begini, seharusnya begini dong. Jangan dong, gini-gini. Tetapi yang dikatakan adalah apa? Ketika iblis menggunakan yang tertulis untuk mencobai Tuhan Yesus menggunakan ayat berikutnya. Dengan apa yang tertulis juga. Jangan kita miss menggunakan logika kita, logik kita. Mari kita kembali
ke Bible. Mari kita kembali kepada Alkitab itu sendiri yang menerangkan bahwa kata Tuhan Yesus juga jangan, ada tertulis juga, jangan mencobai Tuhan Allah. Jadi kadang-kadang kita jangan sampai salah mengklaim janji Tuhan. Kita komunitas Die Promise Community. Die Promise Community artinya janji-janji Tuhan. Kita mau klaim janji-janji Tuhan. Kita mau apply ini dalam kehidupan kita. Tetapi jangan salah apply. Bukan seperti yang katakan, saya berdoa, ya mungkin sering dengar analogi tentang ini. Contoh seperti ini. Saya berdoa pada saat ini. Saya baca Tuhan bahwa apa yang saya mintakan dengan nama Tuhan Yesus, jika engkau percaya, bisa. Kemudian saya pergi ke gereja dan kemudian saya berdoa, Tuhan, saya tahu Tuhan, teman saya nanti bawa duit 200 juta. Kalau saya embat Tuhan, saya lagi perlu Tuhan. Saya percaya dengan janji Tuhan. Itu kan salah. Saya yakin teman-teman pasti bilang nggak mungkin. Nah gitu. Ya kan? Karena ada apa? Satu lagi. Hukum. Jangan mencuri. Nah, tertulis seperti itu. Jadi, si iblis itu menggunakan apa yang tertulis, Tuhan Yesus pun menggunakan apa yang tertulis. Jadi, kita harus berhati-hati dengan apa yang tertulis ini. Dan mengklaim janji-janji Tuhan. Bukan dengan logika kita, dengan iman kita, dengan iman yang salah, kalau saya bilang. Dan itu semua ayat-ayat itu supaya tidak sesat harus diuji dengan ayat kembali. Baik, kita akan teruskan. Sorry, nggak kelihatan deh. 7, oke. Dan kemudian datanglah pencobaan ketiga. Kalau tadi pertama, pencobaan tentang apa? Hawa nafsu. Tentang nafsu makanan, segala macam. Percobaan kedua datang tentang praduga, atau dugaan kita, atau logika kita. Bahwa menganafsirkan dengan logika kita sendiri. Nah, sekarang datang percobaan ketiga. Di ayat ke-8 dan 9. Saya lihat dulu ya, siapa yang boleh bacakan. Ya, Matius 4 ayat 8 sampai 9. Boleh Brother Ali dulu. Lagi on nggak? Yes, ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Yes, thank you, Brother Ali. Oke. Ayat pertama, percobaan pertama masih nyamar. Baik. Kalau engkau anak Allah, datang loh. Percobaan kedua ada yang tertulis Tuhan. Percobaan ketiga, udah. Kalau orang bilang kagok edan. Dia langsung bila katakan, oke, semua ini saya perlihatkan dan saya akan, jika engkau sujud menyembahku, maka aku akan berikan kepadamu semua ini, katanya. Lihat 9 tadi katakan. Iblis tidak berpura-pura lagi, setan tidak berpura-pura lagi. Dia tidak menyamar di dalam ayat-ayat, di dalam logika, tetapi dia langsung buka. Dia katakan, percobaan ketiga adalah tentang kekuasaan dan kekayaan. Banyak orang-orang jatuh di sini. Ya nggak teman-teman? Banyak orang jatuh tentang kuasa dan kekayaan. Dan iblis pada saat ini sangat-sangat melancarkan dia melancarkan pencobaan dia yang terakhir, pamungkas. Inilah adalah hal yang sangat mudah. Karena dia tahu Tuhan Yesus akan mati di kayu salib untuk apa? Menebus dunia ini. Jadi daripada menebus dunia ini hingga bumi ini menjadi milik Tuhan Yesus, udah sembah aja saya, maka semua ini akan kuberikan kepadamu. Kemegahan, kekayaan, semua akan diberi. Inilah jalan pintas. Inilah jalan yang mudah. Di mana kita kadang-kadang apa? Akan memilih ini. Bahwa inilah jalan mudah, jalan yang pintas.
the easiest way. Ngapain susah-susah? Ya enggak? Sama seperti orang bawa duit 1M, taruh depan, udah. Tinggal kamu tanda tangan aja, ambil. Banyak orang jatuh. Dan inilah pamungkasnya iblis. Pencobaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Oke. Dan gara-gara kekayaan dan kekuasaan ini, sampai sekarang orang ribut. Dan itu yang paling banyak yang terjadi. Bahkan banyak, ya kita tahu, melawan orang tua, melakukan hal yang sampai tidak masuk akal untuk mendapatkan ini. Mendapatkan namanya kekayaan. Kalau sampai orang, mohon maaf, itu ke Gunung Kawi misalnya. Itu hanya untuk apa? Dapat kekayaan. Terus, gimana? Oh, sorry. Gunung Kawi. Itu adalah apa? Jalan pintas, sama seperti setan tawarkan. Oke, mau kaya, udah langsung aja gini. Kira-kira begitu analoginya. Itu banyak kita lakukan. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Kita lihat ayat berikutnya di ayat ke-10. Boleh, Brother John, bacakan. Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yes, amin. Thank you, Brother John. Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan apa yang tertulis. Dan mengusir Tuhan dengan apa yang tertulis. Di sini katakan. Dan pada saat itu baru malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Apakah iblis mau coba lagi? Enggak. Tapi dia pergi. Inilah pencobaan. Kalau kita kategorikan berarti sebenarnya pencobaan ini 3 ini tetap ada dan tetap eksis di dunia ini. Betul nggak teman-teman? Yang pertama kembali pencobaan tentang nafsu makan. Banyak di rumah sakit itu sekarang ya stroke, diabetes segala macam yang saya sebutkan tadi dari awal itu udah umum, common sama orang. Bahkan saya pernah ikut seminar tentang makanan sehat. Selama 2 minggu, Tuhan, saya mau hidup sehat, saya makan jagung, makan siang. Makan pagi, pakai singkong. Pokoknya yang kembali ke alam. 1 minggu, saya bertahan. Minggu kedua, saya bertahan, teman-teman. Minggu ketiga, saya panggil office boy saya. Sini, tolong beliin nasi padang dong. Kelemahan. Tetapi kita bisa diubahkan. Amin, teman-teman. Itu yang pertama, menunjukkan bahwa apa? Nafsu makan itu. Dan sama ya, betul. Susah ya. Jadi jadi bukan hanya mungkin kita nggak ngerokok, mungkin ngerokok atau alkohol atau narkoba itu jelas kita jauhi. Tapi yang namanya makanan yang merusak tubuh itu harus apa istilahnya, pengendalian diri, teman-teman. Ini yang diincar sama setan. Ya, nggak gampang. Saya hidup sehat kok sekarang, tapi setelah makan obat enggak. Saya udah nggak makan obat. Pencobaan yang kedua adalah apa? Mengasumsikan, presumption, anggapan, praduga, yaitu kita menganggap bahwa janji Tuhan ini udah blank, langsung kita punya logika sendiri terhadap ayat-ayat tersebut. Dan ini berbahaya, sama. Ya, Tuhan, saya tahu Tuhan akan menjaga saya. Dari Jakarta ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta, saya perlu ngebut. Saya cobalah 1 jam, dapat nggak nih ya? Itu kan nggak bijak. Bukan seperti itu. Itu anggapan yang salah. Dan itu mencobai Tuhan. Tidak baik. Dan pencobaan yang ketiga. Kekayaan, kuasa, semua orang sampai sekarang. Orang gontok-gontokan di TV, segala macam dilihat. Karena itu ya, enggak, teman. Tetapi apa yang salah? Kita
orang terkaya di dunia yang pernah ada di mana? Siapa? Salomo. Raja Salomo itu. Abraham nggak susah. Apakah Bapak Abraham kita orang susah? Enggak. Apakah orang-orang yang kita baca di Alkitab? Ya. Oh, King Salomo katanya. Dan ada yang tidak pernah ada lagi. Kalau itu tertulis, bro. Kalau Tesla sekarang mungkin berarti lebih tajir dari Tesla, lebih kaya dari Tesla. Nah, bayangkan kekayaannya seperti apa. Nah, ini apa namanya? Tetapi Salomo itu pernah nggak di Alkitab kita tulis dengar dia doa, Tuhan, saya mau jadi orang kaya nomor 1 di dunia, Tuhan. Enggak. Yang dia minta apa? Kebijaksanaan. Baru ditambahkan. Jadi itu sikap seperti inilah yang ada pada kita, pada umat Tuhan ini. Dan itu kita bisa belajar dari 3 pencobaan yang tadi. Ya. Dan ini penting sekali lagi. Bagaimana Tuhan Yesus menjawab pencobaan tadi yang selalu tertulis? Apakah ketika Tuhan Yesus dibilang sama setan pencobaan pertama datang, ada tertulis? Sebentar ya, saya googling dulu. Enggak teman-teman. Pencobaan kedua, tapi ada tulis loh dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 bahwa malaikat akan menatang. Tunggu bentar, googling lagi. Enggak ya? Itu akibat apa? Ayat-ayat yang dihafal. Ayat-ayat dihafal itu datang daripada morning worship, evening worship, ya saat teduh pagi dan malam. Kemudian kita personal Bible, kita membaca. Dan terakhir apa teman-teman? Itu loh hari Kamis, menghafal bersama ayat-ayat kita. Itu salah satu, untuk menghafal. Jadi begitu ada, encounter langsung. Karena itulah, makanya dikatakan, sudah tertanam di hati kita, ayat-ayat itu, janji-janji itu. Ya. Makanya ketika, semua pasti punya ayat-ayat favorit. Dan ketika saya dicobain, saya selalu punya salah satu ayat kesukaan saya adalah Mazmur 37 ayat 5. Serahkan kekhawatiran pada Tuhan, maka dia akan bertindak. Saya langsung ingat itu ketika susah. Langsung, seketika. Nggak pakai googling lagi. Sekarang kalau di googling, kalau dulu nggak ada Google, mau nanya sama siapa? Jadi, teman-teman, itulah yang kita teladani daripada Tuhan Yesus pada pelajaran pada malam ini. Ya, kita lihat bahwa Tuhan menjawab dengan ayat-ayat yang apa yang tertulis. Apa yang tertulis? Bukan dengan logika, dengan logik, bukan dengan logika. Dan ayat-ayat itu bisa menjadi firman yang hidup di dalam kita adalah ketika kita seperti yang tadi worship, kemudian jadi sudah benar ya ada ayat hafalan, walaupun saya nggak pernah, ya jarang datang Kamis malam, tetapi yang datang itu pasti saya yakin ayat-ayatnya lebih banyak lagi kalau misalnya untuk datang percobaan langsung keluar ayat. Kiranya itu yang Bible study pada malam ini, teman-teman, dan ingat selalu bahwa ketika pencobaan datang di dalam kehidupan kita masing-masing, mari kita teladani Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kita apa yang tertulis, bahwa selalu kita kembali kepada apa yang tertulis atau it is written. Dan biarlah firman Tuhan yang hidup ini, yang telah kita baca, yang telah kita bagikan bersama-sama, hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.